Oke, selamat malam semuanya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum. Nah, ini untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung aja bahas ke intinya. Semoga suaranya jelas dan gambarnya jelas. Jadi ini saya mau bahas salah satu faktor penting juga ya buat kita semua. Ini sangat berpengaruh sih di semua hal gitu. Baik dari kita secara profesional bekerja, baik dari kita secara pengusaha, pebisnis ya dalam berdagang. Terus juga kita untuk seorang studi ya, pembelajar, itu kita butuh sekali yang namanya kekuatan impian. Nah, mungkin di sini masih belum tahu ya, saya salah seorang trainer yang sudah terlatih untuk membicarakan tentang impian. Bahkan saya ada sesi kalau teman-teman mau belajar, itu sesi dream sharing, biar kita bisa membagikan impian kita ke audiens sehingga kita bisa semangat. Nah, ini saya mau bahas tentang impian itu sendiri ya. Mungkin ada yang belum tahu di sini impian. Saya itu kalau ngomongin impian nanti dikira anak kecil ya, karena rata-rata impian itu ditanya, kamu impiannya jadi apa? Aku impiannya pengen jadi astronot gitu. Zaman dulu pas masih kecil itu. Impianmu jadi apa? Mau jadi dokter gitu kan. Impianmu mau jadi apa? Saya pengen jadi pilot gitu. Jadi banyak orang itu impiannya besar sekali, luar biasa. Makanya mereka itu hidup dengan penuh semangat, penuh gairah, penuh motivasi. Artinya ya mereka itu punya impian yang besar. Jadi kalau kata Bung Karno ya, Presiden Republik Indonesia yang pertama, ingat banget saya. Beliau itu di sebuah quotes-nya yang terkenal sekali, mimpilah setinggi langit. Jikalau kita terjatuh, kita masih terjatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Nah, maksudnya apa? Bermimpi itu. Nah, makanya kita bahas bukan mimpi yang tidur, itu bukan ya. Beda soalnya. Yang mimpi sama bermimpi impian ini beda. Makanya kita simak baik-baik ya, nanti kalau mau ada yang bertanya diskusi di belakang. Jadi saya bahas sedikit tentang impian ya. Jadi impian itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan dan itu sangat dalam ya. Sangat dalam, artinya sangat dalam. Ini masuk ke dalam jiwa kita, ke hati kita. Nah, sehingga kita itu kuat gitu secara buat motivasinya, buat gerakan di dalam jiwanya itu menggebu-gebu. Nah, artinya dia sangat-sangat dalam gitu ya. Bahkan kita bisa meneteskan air mata kalau lagi berbicara tentang impian. Dia sangat-sangat dalam, ke dalam jiwa gitu. Dan ada satu kata yang sangat penting nih ya dalam impian. Impian itu harus terwujud. Garis bawah, harus terwujud. Jadi mentor saya selalu bilang, yang paling penting dalam kita untuk mencapai keinginan kita itu adalah harus terwujud. Nah, itu namanya impian. Makanya kalau ditanya sama orang gitu, kamu impiannya apa? Ya, impianku pengen jadi dokter gitu. Itu bukan impian. Kalau benar-benar impian itu dia pasti nangis dan dia pasti sedih, atau dia pasti sangat terdesak gitu loh untuk menggapainya. Itu namanya impian. Jadi impian itu ada contoh-contoh lucunya nih ya, mungkin saya bisa bahas sedikit. Jadi contoh impian yang sering saya praktekkan ya buat teman-teman, itu saat kita tenggelam. Jadi kalau kita tenggelam ya di air gitu ya, tenggelam pas renang atau kita tenggelam di laut, impian kita itu adalah bernafas. Jadi ya kalau kita lagi tenggelam kan kita nggak kepikiran yang lain ya. Kita kepikirannya hanya satu, fokus cari oksigen. Karena kalau ada oksigen kita bisa nafas. Kalau nggak ada oksigen kita mati. Nah ini. Jadi saat kita tenggelam itu salah satu contoh impian secara sederhana gitu. Jadi impian kita kalau kita tenggelam ya bernafas ya. Kalau kita nggak bernafas kita mati. Nah itu contoh impian yang sangat mudah. Kemudian ada yang kedua, kayak contoh saat orang yang kita sayangi dalam bahaya dan resikonya nyawa. Ya contoh orang yang paling kita sayangi di kehidupan kita, misalkan ibu kita, misalkan pasangan kita, misalkan anak kita gitu kalau udah punya anak. Ini dalam kondisi bahaya nih. Dalam kondisi misalkan diculik orang atau dirampok gitu, ditodong pakai pistol gitu. Ya pasti kita secara motivasi di dalam diri, wah jangan tembak dia, tembak saya aja. Atau pokoknya dia nggak mau orang lain itu yang dia sayang itu tersakiti, dia mau menyelamatkan. Jadi impian kita kalau dalam kondisi bahaya kita pengen menyelamatkan, bahkan sampai nangis-nangis itu kalau terselamatkan. Kayak contoh gempa bumi, keambruk kayak kemarin di Turki itu
gedung, ya itu benar-benar anak itu terjepit gitu. Bapaknya itu melakukan segala macam cara, dia nggak mikirin apapun, dia hancurin temboknya, batunya, sampai anaknya itu terselamatkan. Nah itu impian. Jadi impian kita itu adalah sesuatu hal yang harus terwujud. Nah kurang lebih begitu ya teman-teman yang belum tahu impian ini. Saya kasih tahu impian ini karena ini penting sekali, penentu kesuksesan kita sekali lagi ya, di segala macam bidang. Oke, mau di bidang profesional, mau di bidang pendidikan, mau di bidang bisnis, penjualan, impian ini sangat penting. Ya, impian sekali lagi adalah sesuatu hal yang kita inginkan ya, dan sangat dalam, harus terwujud. Ini diingat-ingat lagi nih, impian itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan, sangat dalam ya kan, dan harus terwujud. Itu namanya impian. Jadi kalau tidak harus terwujud, cuman pengen-pengen aja, gak dalam-dalam banget, itu bukan impian, itu hanya sekedar angan-angan. Jadi beda ya impian sama angan-angan ya teman-teman semuanya ya. Jadi fokuskan lagi, kita itu harus punya namanya impian, karena impian ini yang menggerakkan kita, motivasi kita ya. 80% di dunia ini dulunya itu tidak ada ya. Jadi semua yang kita lihat sekarang, kecuali tangan, hidung, mata, kuping gitu kan, telinga ya kan, itu belum ada zaman dulu. Zaman dulu itu belum ada lampu, belum ada handphone, belum ada mikrofon, belum ada jendela, bahkan ya belum ada kamera. Jadi zaman dulu tuh tidak ada. Nah itu merupakan impian orang lain yang bisa terwujud menjadi kenyataan. Jadi zaman dulu tuh ada namanya Thomas Alva Edison, nanti saya cerita. Dia itu punya impian itu menemukan sebuah teknologi untuk penerakan. Nah itu namanya ya bohlam. Nah yang sekarang kita kenal dengan lampu pijar ya. Jadi ya lampu yang kita pakai sekarang itu dulu nggak ada. Ada berkat yang namanya Thomas Alva Edison. Handphone juga begitu ya, dan lain-lain. Laptop juga pun seperti itu. Dulu ada orang kepikiran gimana caranya ya bikin komputer itu kecil, bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya terciptalah laptop. Jadi jangan pernah meremehkan impian, karena impian itu adalah sesuatu hal yang dulunya tuh tidak ada, jadi ada berkat dia tuh berpikir. Nah ini kita lanjut nih. Faktanya teman-teman, impian itu adalah sebuah pikiran. Nah di mana pikiran ini sangat luar biasa. Ini ada penelitiannya, ada kalau teman-teman suka nonton di YouTube atau di liputan-liputan di online atau di TV itu ada yang bisa kita bilang sih teori-teori tentang pikiran yang bisa kita manfaatkan sehingga kita tuh bisa mencapai sesuatu tanpa harus bergerak gitu. Jadi Albert Einstein itu seorang yang jenius banget tuh pernah bilang, kalau ada orang di dunia ini yang bisa menggunakan pikirannya, jadi dia hanya menggunakan pikirannya ya kan, jadi pikirannya tuh difokuskan untuk menggerakkan sebuah benda, itu bendanya bisa bergerak sendiri tanpa harus kita bergerak. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton X-Men atau pernah nonton film-film superhero dari Amerika, yaitu mereka sering tuh pakai kekuatan pikiran gini, fokus, itu batu bisa bergerak ya kan, nasi goreng bisa jalan ke kita gitu kan. Nah itu kayak ada semacam kekuatan khusus yang luar biasa sekali. Nah makanya pikiran ini luar biasa, jadi jangan dibatasi. Pikiran itu tidak terbatas. Terkadang kita itu membatasi pikiran kita, ya artinya kita impiannya jadi mengecil. Dulu impiannya pengen jadi dokter, pas tahu sekolah dokter mahal, nggak jadilah, jadi ini aja, perawat aja. Pas daftar perawat ternyata juga susah, daftar perawat mahal juga. Ya udah turun lagi. Jadi apa? Ya jadi bidan. Bidan juga mahal, ya udah turun lagi. Akhirnya jadi pasien aja dah. Gitu kan. Nah, itu namanya bukan impian itu. Itu namanya cuman angan-angan. Impian itu kalau bahasa Jawanya tuh mbuh piye carane ya. Enggak mau tahu caranya gimana, itu harus terwujud. Jadi gimana caranya? Nah, itu impian itu gimana caranya biar kita tuh bisa mewujudkan itu tuh, ya itu baru benar-benar impian. Oke, ini ada sebuah kisah dari salah satu imam besar yang saya pernah pelajari tentang yang namanya makan anggur. Ada makan anggur. Jadi seorang guru besar ya, namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu suatu saat main ke rumah gurunya, ya namanya Imam Malik, ya kan. Jadi Imam Syafi'i itu pada saat diskusi lah, ibaratnya guru sama murid lagi diskusi. Guru, saya itu percaya namanya
untuk mendapatkan rezeki itu kita harus bergerak, kita harus keluar dari tempat tinggal kita harus berusaha baru dapat rezeki. Ya katanya gurunya, ya nggak juga, bisa kok rezeki itu datang ke kita asalkan kita tahu caranya. Ya sudah, kalau gitu guru, saya tidak mau berdebat dengan guru, saya percaya sama guru, tapi saya membuktikan bahwa apa yang saya bilang itu benar. Jadi Imam Syafi'i itu pas keluar, ada sebuah ladang, yang ladangnya itu sedang panen anggur, panen raya. Panen raya, ini kesempatan nih, saya lagi pengen makan anggur, saya bantu-bantulah biar dikasih anggur. Akhirnya Imam Syafi'i muda itu jalan-jalan, bantu-bantu untuk mempanen yang namanya kebun anggur. Nah, kebun anggurnya itu setelah diselesai panen akhirnya diberikan upah, ini silakan, ini saya berikan anggur. Nah, terus akhirnya si anggur itu dibawa ke rumahnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini. Terus bilang, ya guruku, ini tadi saya lewat ke kebun anggur. Nah, kalau saya nggak bantuin, mungkin saya nggak dapat nih anggur ini. Nah, makanya tadi yang saya bilang, saya percaya rezeki itu harus kita cari, nanti rezeki itu baru kita bisa dapatkan. Nah, kata gurunya gini, Imam Malik bilang, tahu nggak dari tadi itu saya mikir apa? Dari tadi itu saya berdoa sama Allah, saya fokus banget, saya fokuskan pikiran saya berdoa sama Allah untuk, ya Allah, saya tuh pengen makan anggur, siang-siang panas-panas gini enak banget kalau ada anggur. Ya alhamdulillah, sekian menit kemudian kamu datang sini, Syafi'i, kamu kasih anggur ke saya. Artinya apa? Berarti memang ini kekuatan pikiran luar biasa nih. Jadi lakukanlah yang menjadi bagianmu, selanjutnya biar Allah yang mengurus lainnya. Itu kata pendapat Imam Malik. Jadi ada kondisi di mana pikiran kita itu bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, sehingga kita tuh bisa mendapatkan manfaat seperti yang dilakukan oleh Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan, pokoknya saya percayanya rezeki itu harus kita ambil. Ya pokoknya harus benar-benar bergerak gitu. Ternyata gurunya Imam Malik itu bisa mendatangkan anggur hanya dalam pikiran yang difokuskan, benar-benar berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen makan anggur siang-siang seperti ini panas, tolong berikan ya Allah. Datang itu karena sebegitu solehnya, sebegitu fokusnya, sebegitu kuatnya doanya, pikirannya. Jadi pikiran itu adalah doa loh, nanti saya sampaikan. Jadi kita berpikir itu kita berdoa, doanya itu langsung diijabah sama Tuhan karena memang fokus sekali dan pikirannya ini sudah sangat bagus, itu langsung tercapai. Jadi luar biasa sekali yang namanya pikiran. Jadi jangan pernah main-main sama pikiran. Hati-hati kalau kita mikir positif, yang datang positif. Kalau kita mikir negatif, yang datang negatif. Jadi hati-hati ya, ini pendapat dari seorang guru yang mungkin teman-teman kalau mau cari tahu silakan, ini kisahnya sangat terkenal sekali ya, kisah anggur ya dari sang guru. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini prosesnya bagaimana impian itu bisa terwujud. Nah, jadi kalau kita mau mewujudkan impian itu ada 5 tahap ini. Ya, kalau menurut tadi cerita kisah Imam Syafi'i tadi kan kita berpikir dulu tuh. Nah, kita berpikir, akhirnya pikiran itu kan jadi ucapan. Nah, ucapan itu kan adalah doa. Jadi kita berdoa, kita pikir, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah gitu, ya Tuhan, saya berpikir saya itu ingin sekali membahagiakan kedua orang tua saya ingin sekali mereka itu ke tanah suci, saya ingin sekali mereka itu utangnya bisa dilunasi. Wah, itu kan pikiran jadi ucapan. Akhirnya setelah kita berucap amin, tiba-tiba kita itu setelah kita sungguh-sungguh ya berucap, sungguh-sungguh melakukan doanya itu, nanti kita tergerak, kita akan melakukan action. Nah, action ini tindakan ya. Ini tindakan ini udah jadi kenyataan loh. Kita berpikir, kita berucap, berdoa, kita bertindak, itu udah jadi kenyataan. Cuman untuk menjadikan actionnya atau tindakannya itu menghasilkan, itu butuh waktu. Nah, kalau ya beberapa waktu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya kebiasaan. Jadi tindakan itu yang dilakukan, contoh kita pengen orang tua kita ke tanah suci, kita pengen membagian orang tua kita, ya sudah pasti tindakan kita itu berbakti kepada orang tua, tindakan kita itu pekerja keras, tindakan kita itu selalu semangat. Akhirnya apa? Akhirnya kita terbiasa melakukan kerja keras, terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan positif, kebiasaan kita untuk membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Nah, akhirnya
terciptalah seorang manusia dengan karakter mulia misalkan, terciptalah seorang manusia yang karakternya, contoh misalkan cita-cita dia, impiannya dia ingin menjadi orang yang sukses. Wah, sudah jelas karakternya orang sukses itu rajin, pantang menyerah, pikir positif, actionnya banyak, kebiasaannya bagus. Akhirnya apa? Masa depan itu tuh tergantung dari yang namanya kita saat ini. Jadi impian itu tuh terwujud itu nggak saat ini ya. Jadi kita tuh berpikir ya tidak langsung impiannya terwujud itu enggak. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang dia sangat banget menguasai pikiran. Terus dia juga sangat fokus pada doanya, ucapannya. Jadi setiap dia ucap itu positif semua ucapannya. Dan tindakannya positif, kebiasaannya positif, karakternya juga positif. Akhirnya impian yang positifnya itu tercapai. Jadi kita berpikir sekarang untuk nantinya impian itu terwujud di masa depan. Itu loh. Dan kondisi kita sekarang, misalkan kita sekarang masih susah, kehidupan masih belum bagaimana, yaitu akibat kita, pikiran kita di masa lalu. Jadi kita sekarang ini akibat dari pikiran kita 5 tahun ke belakang. Coba deh dicek, pikirnya apa 5 tahun yang lalu. Ya itu adalah kondisi saat ini. Pernah gak mikir pengen bahagiain orang tua 5 tahun yang lalu? Belum kan? Ya makanya wajar sekarang orang tua belum bahagia. Dulu kalau kita pikirannya udah fokus ke orang tua, ya kita udah berdoanya udah doa apa nih, apa yang kita lakukan, apa yang jadi kebiasaan kita, apa karakter kita nih. Nah, jadi impian itu tidak langsung tiba-tiba terwujud, ada prosesnya. Berpikir dulu, berucap, berdoa dulu, bertindak, action rutin, habis itu lakukan kebiasaannya sampai jadi karakter. Nah, kalau udah jadi karakter ini udah sangat dekat banget kita dengan kesuksesan, dengan impian kita. Jadi orang yang impiannya terwujud itu ya karena karakternya dia itu sampai gitu loh, menjemput impiannya dia. Jadi kalau kita bisa lihat lah, orang kalau pengen impiannya jadi dokter, ya lihat aja karakternya dia, udah pasti rajin belajar, dia sekolahnya di kedokteran, dia pinter biologi, atau dia paham tentang namanya logika. Wah, itu biasanya karakter-karakter itu yang jadi dokter. Gak ada dokter yang pemalas, tidak mau baca literatur, tidak mau baca jurnal. Pengusaha pun sama. Karakternya pengusaha itu apa? Jujur, pekerja keras, pantang menyerah, selalu berusaha, kreatif. Itu karakter. Tapi kalau karakternya dia itu tukang tipu, pembohong, ya kan, tukang korupsi, wah, memanfaatkan orang demi keuntungan pribadi, wah, biasanya itu akan kacau karena karakternya itu negatif. Anda boleh tanya lah semua orang sukses di dunia ini yang sudah mewujudkan impiannya, tanya sama dia hal yang paling penting untuk kesuksesannya apa, pasti dia akan bilang impian. Maksudnya apa? Ya impian itu harus paling penting karena pikiran yang menjadi ucapan, yang menjadi tindakan, menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karakter. Nah, jadi karakternya inilah yang menentukan impian ini terwujud apa enggak. Seperti itu ya, sedikit pembahasan nih buat yang bingung, nanti bisa diskusi di belakang ya. Nah, ini ada beberapa contoh secara ilmiah ya. Saya bahasnya dua ya. Pertama secara sains ilmiah, yang kedua secara spiritual. Nah, saya bahas dulu secara sains. Ini ada 3 orang yang sangat terkenal. Ada Albert Einstein, seorang yang sekarang jadi orang yang masuk ke tokoh yang jenius gitu. Yang kedua adalah Isaac Newton. Isaac Newton itu seorang yang penemu hukum Newton. Kalau teman-teman pelajari fisika itu juga pasti paham lah. Yang ketiga yang tadi saya bahas, Thomas Alva Edison, yaitu seorang penemu lampu. Kalau kita lihat orangnya pada saat dia sudah mencapai impiannya, wah, kita ngelihat orang itu hebat sekali, luar biasa. Tapi kalau kita lihat masa lalunya dia ya, saat kecil nih, Albert Einstein itu dikucilkan karena dia itu dianggap cacat mental. Jadi mentalnya, jadi orang-orang tuh ngelihat Albert Einstein pas masih kecil tuh aneh, ini orang kenapa sih? Kok aneh gitu loh. Bahkan ujian pun dia itu nilainya selalu jelek. Bahkan ujian untuk masuk kuliah pun dia nggak bisa selesaikan. Zaman itu, jadi masa lalunya. Cuman yang namanya impian ya, dia impiannya itu ingin menjadi orang yang berbakat dalam fisika kuantum, teori-teori fisika. Albert Einstein menjadi salah satu manusia yang menggunakan otaknya sampai lebih dari 20%. Jadi menjadi orang paling jenius di dunia yang menemukan teori-teori yang sangat rumit sekali. Yang dulunya dibilang orang bodoh, cacat mental, orang gak jelas gitu. Sekarang bisa jadi, ya siapa sih teman-teman kalau secara ilmuwan ini Albert Einstein salah satu yang paling diperhitungkan. Yang kedua sama juga nih, Isaac Newton ini. Dia itu
dianggap bodoh dulu sama teman-temannya, karena aneh gitu loh, pola pemikirannya dia nih aneh. Sebelum dia sukses ya orang tuh ngeliatnya, kamu tuh apa sih, orang gila, weh, bodoh, digebukin, dibully. Nah jadi buat teman-teman di sini yang sering dibully, yang sering digebukin sama teman-temannya, yang dianggap remeh sama teman-temannya, itu teman-teman ini salah satu ciri-ciri orang yang sukses nih. Kenapa? Karena dia pasti akan muncul motivasi, saya nggak mau jadi orang seperti ini lagi, saya pengen berubah. Akhirnya impiannya itu jadi pikiran yang sangat dalam. Habis itu dia ucapkan, ya Allah, saya nggak mau kayak gini terus, saya mau jadi lebih baik. Akhirnya dia bertindak, akhirnya dia konsisten, terbiasa, akhirnya jadi karakter orang yang sukses dan jadi sukses beneran gitu loh. Sama seperti Isaac Newton gitu ya. Jadi dulu dia pernah dibully sama teman-temannya, digebukin, tapi sekarang ya terkenal banget, salah satu penemu fisika yang paling hebat, namanya hukum Newton ya, Isaac Newton. Nah, yang ketiga ini ada namanya Thomas Alva Edison. Nah, jadi Thomas Alva Edison itu pada saat sekolah dia itu nilainya paling jelek. Jadi ada ranking 1 sampai 30 ya. Dia ranking 30. Dia itu paling sering terlambat kalau buat materi. Dia itu dianggap orang yang rendahan, bodoh, tidak pinter, enggak berbakat, dan dia itu dianggap gila sama orang-orang sekitarnya. Dulu pada saat dia menikah, istrinya itu sampai menceraikan dia karena dia melakukan hal bodoh. Maksudnya hal bodoh itu apa? Dia itu nyambungin listrik arus ringan, disambungin ke sebuah perangkat yang kita sebut sekarang itu bohlam, disambungin ya, dinyalain sampai titik tertentu, panas kan, meledak, ulangin lagi. Dia lakukan lagi setiap hari itu kerjanya, meledak lagi, istrinya, tetangganya, semua orang-orang dilakukan, ini orang ngapain sih setiap hari mecahin kaca gitu. Padahal orang lain tuh nggak tahu dia itu sedang berusaha menemukan namanya lampu. Akhirnya pada percobaan ke 9.000 sekian, ketemulah yang sekarang kita sebut lampu ini. Ya, Bohlam dulu beliau penemu lampu dan penemu perusahaan elektrik yang sangat terkenal. General Electric itu salah satu perusahaan milik Thomas Alva Edison yang sampai detik ini tuh masih mendatangkan keuntungan, padahal Thomas Alva Edison udah meninggal. Jadi pas ditanya sama wartawan, "Halo Pak Thomas, kenapa kamu bisa hebat menemukan lampu?" Katanya Pak Thomas, dia jawab kayak gini, "Saya tidak pernah menemukan lampu. Saya sudah tahu lampu itu sudah saya ciptakan dari dulu. Cuman saya harus mencoba berapa kali lampu itu bisa diwujudkan. Ternyata lampunya bisa diwujudkan di percobaan ke 9.000 sekian kali. Jadi saya tidak pernah ragu sedikit pun tentang penemuan lampu. Saya sudah tahu pasti ketemu lampu. Cuman ya gagalnya ternyata harus 10.000 kali," dia bilang. Luar biasa. Makanya ya orang-orang yang hebat-hebat seperti ini ya wajar ya bisa menjadi tokoh-tokoh dunia yang hebat. Kalau di sini kita pengen menjadi orang yang hebat, ya kita harus punya impian yang hebat, pikiran yang positif, dan semua yang mendukung ke impian kita gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman nih belum berubah-berubah hidupnya, belum kemana-mana ya kan, masih di situ-situ aja, nih pasti impiannya ada yang salah nih, pasti pikirannya ada yang salah. Ya selalu menjauh dari hal-hal yang positif. Nah, itu hati-hati. Makanya ini saya mau kasih penutup ya buat diskusi kita, buat pemaparan penjelasan saya di awal ya. Jadi nasib kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah diri kita sendiri ya selain kita gitu loh. Jadi banyak orang, saya pengen berubah. Ya sudah, kalau mau berubah ya ubah dirimu gitu loh. Bahkan di agama saya, di Quran surat Al-Anfal ayat 53, kutipan ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum gitu, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri gitu loh. Jadi kita ini kalau nggak pernah berpikir, kita tidak pernah mengubah apa yang pada diri kita, pikiran kita, ya kita nggak bakal dapat itu apa yang kita impikan gitu. Jadi yang paling penting itu adalah nasib kita itu tergantung dari pikiran kita gitu. Jadi ingat loh, pikiran kita itu menentukan masa depan kita. Makanya hati-hati sama namanya pikiran, impian. Jadi impian itu adalah senjata paling luar biasa untuk kita sukses, sekaligus juga senjata yang luar biasa mematikan untuk kita gagal. Jadi nasib kita tergantung dari pikiran kita sendiri. Jadi pastikan pikiran kita ini betul-betul, sekali lagi harus betul-betul yang positif, yang
akan membuat masa depan kita tuh berhasil, impian kita tuh terwujud. Ya, jadi ingatlah, ini udah ada di tokoh-tokoh sukses, sudah saya ceritakan, juga sudah ada juga di spiritual, juga di agama saya juga sudah ada pedomannya. Ya buat yang agamanya tidak seperti saya, ya pasti ada kata-kata atau firman Tuhan yang mengarah ke untuk kita berubah. Ya kita harus mulai dari pikiran kita sendiri gitu, bukan kita disuruh-suruh orang terus kita berubah, enggak. Itu semua berawal dari pikiran kita sendiri. Ya jadi itu penting sekali ya yang namanya impian. Ya jadi pastikan ya kita punya impian yang bagus, yang powerful, yang kuat, sehingga bisa menentukan masa depan kita jadi lebih baik. Nah seperti itu. Nah biar kita bisa ada tanya jawab yang lebih lama dan diskusi yang lebih lama, nah setelah ini saya akan buka nih ya untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Ini kalau rencana saya sih hanya 3 pertanyaan ya dengan durasi 15 menit. Cuman kalau teman-teman mau nanya lebih banyak ya saya sengaja ya untuk memberikan pertanyaan yang terbuka lebih banyak. Silakan bagi yang mau bertanya bisa chat di kolom komen, buka suara, atau mau saya undang buat ngobrol diskusi bareng, silakan saya buka dari sekarang. Ini langsung ada pertanyaan dari Inayah. Bagaimana cara mengatasi semangat yang naik turun, Kak? Oke. Jadi bagaimana cara mengatasi semangat yang naik turun? Itu ya Inayah ya. Ya coba saya sedikit kasih contoh gitu ya. Bagaimana caranya kita mengatasi mood kita yang naik turun gini? Saya percaya dan saya sudah berkali-kali mencoba, dan memang gimana ya, kenyataannya seperti itu ya. Artinya gini, semangat itu pasti naik turun, iman itu pasti naik turun ya. Cuman bagaimana caranya kita menjaga ya. Tes, apakah sudah jelas? Jelas ya? Oke, jadi untuk menjaga kita untuk tetap konsisten dan semangat, menurut saya pribadi itu yang pertama, yang paling penting itu adalah lingkungan. Jadi saya punya pengalaman, dulu saya masih labil ya, usia masih 18 tahun ya, sekarang saya udah 28. Jadi 10 tahun yang lalu teman-teman saya itu, mohon maaf, mereka perokok, pemabuk, suka main dari pagi sampai malam gitu loh. Mereka ini ya, saya pernah suatu kali ngajakin dia tuh sholat gitu loh. Ayo bro, sholat ke masjid. Katanya dia, udah pernah dulu aku ke masjid, kamu aja sana gitu. Satu kali saya ajak, besoknya saya ajak lagi, ayo bro kita ke masjid. Gak minat aku, kamu aja sendiri. Berkali-kali, sampai suatu ketika itu berapa waktu gitu ya, teman saya itu gak tahu kenapa tiba-tiba saya ajak, ayo kita sholat ke masjid. Akhirnya dia berangkat sholat. Tumben kamu ke masjid. Ya maulah aku berangkat lah. Kenapa? Ya mau berdoa aku, mau tobat aku. Loh tiba-tiba kayak gitu. Jadi orang yang tidak punya motivasi atau yang tidak punya semangat yang konsisten, kalau diingetin terus di lingkungan gitu ya yang positif, itu dia akan juga berubah jadi orang yang positif. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh kepada konsistensi kita atau menjaga kita dalam semangat. Jadi lingkungan itu kayak, kalau kita di lingkungan yang baik atau yang semangat positif, dia akan semangat terus. Tapi kalau lingkungan kita negatif, wah kemana-mana akan negatif. Begitu. Jadi kalau misalkan Inaya nanya bagaimana caranya yang paling efektif ya, yang sudah saya lakukan itu adalah lingkungan. Kumpulnya itu, lingkungannya itu sama orang yang semangat. Kamu misalkan contoh selanjutnya ya, itu kan teman saya, dia nggak semangat, saya semangatin terus dia jadi semangat. Itu cuma satu orang. Saya itu pernah nonton sepak bola ya, waktu itu pertandingan antara Persija Jakarta sama Persipura Jayapura di Stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Waktu itu saya nonton pakai baju Persipura gitu ya. Saya nonton pakai baju tim Persipura, tapi saya dikumpulinnya itu sama orang-orang dari tim Persija. Wah ini udah salah server ini, saya bilang. Akhirnya apa ya? Akhirnya
ya udah deh, saya buka bajunya daripada saya digebukin kan. Saya buka bajunya, ya sudah, saya pakai baju biasa aja karena saya takut digebukin nih. Ya kalau supporter sepak bola pasti tau lah, tiba-tiba kita bela apa, kita pakai jersinya apa gitu. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita secara langsung. Ingat loh, secara langsung. Makanya hati-hati kalau kita sering ngumpul di tempat yang tidak semangat, kita langsung jadi ngedown. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang, misalkan ya kita, masa orang lain yang nyanyi Persija Jakarta, oh kita di situ tiba-tiba ngomong Persipura Jayapura, kan nggak mungkin. Kita pasti ngikut juga daripada kita digebukin tuh sama 1.000 orang kan, gitu loh. Jadi kalau saya pribadi itu sangat penting banget yang namanya lingkungan. Yang pertama ya, jadi lingkungan sekali lagi buat Inaya ya jawabannya, untuk bisa tetap menjaga semangat. Ya kalau kita menjaga iman kita ya datang ke majelis, datang ke masjid, datang ke kumpulan orang-orang soleh, seperti itu. Begitu ya Inaya, semoga terjawab. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Novika. Ketika kita berniat untuk bisnis tapi kita kurang yakin atau kurang pede untuk menawarkan produk kita karena malu, gimana caranya agar kita bisa percaya diri untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain? Nah, ini juga ada faktor lingkungan juga. Jadi, kalau kita jualan sendiri ya, atau kita bisnis sendiri dengan bisnis bareng-bareng, itu lebih gampang kita bisnis bareng-bareng. Makanya saya tuh dari dulu selalu kalau jualan, saya punya tim penjualan itu saya nggak pernah biarkan dia jualan sendiri. Kita bikin kayak kumpulan di tempat tertentu, base camp gitu, kita kumpul, yuk kita jualan rame-rame gitu. Jadi nggak kerasa kalau pada saat kita jualan itu mengalami kegagalan, pada saat kita nawarkan orang itu nggak minat gitu. Kalau kita tanya sama teman kita, ya gimana, kamu laku nggak? Aku belum laku. Sama tos dulu, lanjut gitu. Jadi kita nggak jadi ngedown gitu, karena kita punya lingkungan yang sama-sama positif gitu untuk kita mau bisnis atau kita mau jualan. Jadi orang tuh malu karena dia nggak ada yang nyemangatin, dia tuh sendirian, intinya itu. Kalau kita sudah punya niat, kitanya udah punya niatnya, cuman ya karena kita kurang yakin kan, kita harus orang yang menambah keyakinan kita, harus ada lingkungan yang mensupport kita, mendukung kita, sehingga kita tuh bisa lebih percaya diri gitu. Nah kalau sudah percaya dirinya full, sudah benar-benar bagus, nah baru kita bisa banget yang namanya ngasih kepercayaan kita ke orang lain. Begini Novika ya, kan yang nanya Novika nih, kita aja belum yakin kepada diri kita sendiri, gimana kita mau yakinin orang lain untuk membeli produk atau ikut di bisnis kita? Bener nggak? Coba deh dipikir. Kita aja belum yakin sama diri kita sendiri, gimana kita mau nawarin produk atau barang kita ke orang yang mau kita tawarkan gitu. Jadi nggak bisa, kita harus pede untuk nawarin produk kita ke orang lain. Ya saya itu kalau ditanya, Pak dulu pernah nggak Pak malu gitu? Ya dulu saya pernah malu karena saya sendirian. Tapi begitu saya kumpul bareng teman-teman yang lain, sesama pedagang, sesama penjual, misalkan di pasar, ya kalau nggak laku, ya kita santai aja gitu. Atau kalau yang lakunya dikit, ya sudah, kita ya udah gimana, wong belum rezekinya, yuk kita usaha lagi. Jadi nggak kerasa gitu kalau kita tuh mengalami proses gitu. Makanya penting banget yang namanya lingkungan. Nah makanya bisa cari lingkungan yang positif untuk kita bisa lebih percaya diri. Nah ini kan juga salah satu lingkungan nih secara online, tapi ya kita bisa diskusi. Oh ternyata nggak cuman saya aja toh yang mengalami hal seperti Novika ini. Oh saya juga ngerasain nih, susah banget ya untuk pede untuk nawarin ke orang lain. Ya sama kok, teman-teman yang lain juga ada yang ngalamin itu, cuman ya kita kan bahas solusinya. Makanya bareng-bareng, karena biar kita tuh bareng-bareng akhirnya nggak kerasa kalau kita tuh lagi malu, lagi pede. Ya orang kalau malu sendiri sama malu rame-rame kan nggak kelihatan kalau malu rame-rame. Ya kalau malu sendiri kan ya malu gitu. Ya kalau rame-rame malu nggak kelihatan semuanya malu kan, seperti itu ya Novika. Jadi jawabannya bagaimana caranya untuk bisa percaya diri memperkenalkan produk kita ke orang lain? Kita harus meyakinkan diri kita sendiri dulu. Kalau belum bisa ya berarti cari lingkungan yang bisa mendukung. Nah ini juga salah satunya nih, kalau misalkan Novika butuh dukungan, kita semua siap nih mendukung dari tim. Nanti bisa chat di WA ya untuk dapat dukungan secara lanjut. Seperti itu Novika ya, semoga bisa bermanfaat ya untuk menambahkan keyakinan dan percaya dirinya. Oke, selanjutnya ini ada diskusi lagi kita dari Kiki Amalia, Mbak Kiki. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apa prinsip yang
harus dipegang untuk menjadi orang sukses. Ya, saya akan buka lagi materinya tadi ya. Saya akan buka lagi. Jadi kalau mau dilihatin ya, buat untuk jadi orang sukses ya, prinsipnya tuh ini. Nih. Saya lihat ini. Nih. Prinsip jadi orang sukses. Nih, segala sesuatu yang Anda inginkan sangat dalam dan harus terwujud. Kita harus punya hal ini. Jadi kalau ditanya sama Kiki, apa yang harus benar-benar kita miliki atau yang kita harus bahasanya prinsipnya? Ya prinsipnya sudah jelas, kita harus punya tujuan. Ya gini, prinsip kalau ya gimana ya, kita nggak punya tujuan bisa nggak? Misalkan gini, saya punya motor, ada bensinnya, ada SIM-nya, ada helmnya, ada STNK, semua lengkap, ya kan? Saya mau naik motor dari rumah saya, mau keluar aja gitu, nggak tahu tujuannya kemana. Bisa sampai nggak kira-kira? Nggak bisa sampai. Ya jadi kita itu harus punya tujuan, gitu loh. Jadi prinsip yang paling penting itu ya dalam semua hal ya, itu kita harus punya tujuan. Tujuannya apa gitu. Start with why ya. Simon Sinek bilang kita tuh harus punya kenapa. Kenapa kita harus naik motor keluar ini? Kenapa ya? Karena saya pengen cari makan. Ya udah, berarti tujuan kita adalah keluar cari makan. Jelas tuh, lapar soalnya impiannya kan. Ya saya lapar nih. Nah, berarti impiannya lapar. Ya berarti ya dia akan tindakannya cari makanan gitu loh. Gitu. Jadi simple sekali. Kalau ditanya paling wajib banget itu apa ya, ini kita harus punya sesuatu yang kita inginkan dan harus terwujud. Misalkan lapar itu kan kita lapar pengen makan dan harus terwujud, karena kalau kita nggak makan ya kelaparan ya guys ya. Seperti itu. Jadi ini yang paling penting nih kalau ditanya sama Kiki Amalia ya, apa sih prinsip yang harus dipegang untuk jadi orang sukses? Ya harus punya impian. Orang sukses manapun itu pasti punya impian. Nggak ada orang sukses yang nggak punya impian. Titik. Ya, impian itu apa? Segala sesuatu yang Anda inginkan, sifatnya itu sangat dalam, penuh dengan emosional dan harus terwujud. Tuh namanya impian. Begitu kurang lebih ya. Semoga bisa terjawab untuk diskusinya ya. Kiki Amalia, prinsipnya yang harus dipegang, kita harus punya impian. Ya, tadi sudah saya jelaskan tuh seperti apa. Terus selanjutnya ini dari Miftah ya. Hal apakah yang pertama kita ambil ketika bisnis kita sedang turun sangat cepat dan mengembalikan bisnis kita seperti biasa? Oke, ini saya sudah sering banget ngalamin. Saya kebetulan kan punya guru ya. Guru saya selalu mengajarkan when you down, you go up. When you up, you go down. Artinya apa? Ketika kamu jatuh, ketika kamu ke bawah, ya kamu harus segera mencari ke atas. Ya kalau prinsip kita sebagai seorang muslim, ya kita ya dekatkan lagi kepada Tuhan, Allah, dekatkan lagi kepada guru-guru kita, dekatkan lagi kepada mentor-mentor kita. Mungkin kita ada silaturahmi yang terputus, mungkin kita ada sesuatu hal yang tidak kita kerjakan yang seharusnya itu kita kerjakan. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa ini begini, ini begitu ya. Kita tanyakan dulu ke atas ya. Kalau saya kan selalu punya guru ya dalam berbisnis, saya selalu punya mentor dalam berbisnis. Jadi saya tanyakan guru saya, mentor saya, Pak kenapa ya Pak ya, kok bisnis saya turun sekali dengan sangat cepat? Terus beliau jawab begini, ya saya tahu kenapa, karena kamu kurang belajar, kamu terlalu banyak melakukan, kamu tidak mengiringi dengan ilmu, kamu tidak mengiringi dengan belajar, kamu tidak mengiringi dengan kepemimpinan yang baik. Ya wajar, orang-orang itu gak suka sama kamu. Akhirnya mereka tidak mau kerja sama lagi sama kamu, akhirnya tidak mau berbisnis lagi sama kamu. Kenapa ya? Karena sikapmu, karena ya bahasanya ada hal-hal yang kita tidak lakukan lah, yang seharusnya kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya nih sama Miftah, apa yang kita harus lakukan ketika kita mengalami penurunan bisnis yang cepat ya. Nah, jadi kita harus konsultasi ya, kalau mungkin di bahasa bisnis atau profesional kita konsultasi kepada ahlinya, atau kita ke atas, di atas kita nih siapa nih? Mungkin kita misalkan cari orang yang lebih di atas kita, kita tanya sama dia. Nah, terus untuk kembali seperti biasa itu cukup ya. Ini kita bahas lagi nih.
Ya, kita kan tadi saya sudah bilang ya, untuk kita misalkan saya harus menaikkan bisnis saya lagi. Nah, sama kalau kita bilang harus, harus ya berarti kan impian. Nah, impiannya apa? Nih, ini. Jadi praktek ini nih gitu. Kita pikir ya gini, terkadang kita tuh bingung ya kan, pada saat bisnis jatuh untuk seperti itu semua itu bingung, tapi kita sebenarnya nggak perlu bingung, kita tinggal mikir aja, saya pengen bisnis saya bagus lagi, saya pengen penjualan saya naik lagi, saya pengen banyak pelanggan yang datang lagi, saya pengen ini, saya pengen, ya, pikir aja terus. Akhirnya kita berucapkan sama Tuhan, ya Allah ya Tuhan gitu. Akhirnya kita melakukan action, coba deh aku ngelakuin ini, coba deh aku ngelakuin ini, coba deh kreatif ini. Akhirnya kita ngelakuin ini jalan, ngelakuin itu jalan. Akhirnya Allah berikan jalan melalui kebiasaan yang kita sering lakukan. Akhirnya terbentuk tuh karakter positif kita sehingga orang tuh bisa datang kembali. Ya memang jujur nih Miftah, tidak bisa langsung sejam 10 detik itu nggak bisa, tidak harus begini, tidak bisa, butuh proses, butuh waktu. Ya saya percaya banget, inna ma'al usri usra fa inna ma'al usri usra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Ya kalau kita turun itu pasti suatu saat akan naik. Tinggal kita tuh harus sabar, selalu berpikir positif, ya berucap positif, bertindak positif, kebiasaan kita positif dan karakter kita positif. Nah, nanti bisnisnya bahkan bukan naik seperti biasa, itu akan naik eksponensial, jauh luar biasa naiknya. Begitu Miftah. Jadi ya when you down you go up. Ketika kamu jatuh kamu ke atas. Atasmu ini siapa? Ya kalau secara spiritual kan hablum minallah ya. Nah, secara manusia ya kita hablum minannasnya siapa? Seperti itu ya Miftah. Semoga terjawab. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Dian Rijabun. Assalamualaikum Mas Zainal. Waalaikumsalam. Mau tanya, dalam berbisnis apakah sangat perlu adanya mentor dalam berbisnis, dan seperti apa kriteria mentor yang tepat untuk dimentori sama seorang pebisnis? Ya gimana ya, kalau di sini teman-teman suka main bola atau ngerti sepak bola sih kita udah tahu ya. Saya kalau untuk ngomongin mentor itu saya sebut 2 orang. Yang pertama namanya Cristiano Ronaldo. Nah, jadi Cristiano Ronaldo ini pada tahu nggak sih Cristiano Ronaldo? Ya kalau nggak tahu ya saya ceritain sedikit nih. Cristiano Ronaldo itu adalah anak kampung yang ya waktu kecilnya hidupnya kemarin saya ngobrol sama Mas Ibrahim, itu dia fansnya Cristiano Ronaldo. Dia tuh anak biasa dari kampung, bapaknya tuh tukang mabok, ibunya ibu rumah tangga biasa. Tapi dia punya impian jadi pemain sepak bola hebat. Dia punya impian ingin jadi orang yang sukses di bidang sepak bola. Bahkan dia nggak punya sepatu sepak bola gitu loh, si Cristiano Ronaldo ini. Tapi ingat ya, dia punya pikirannya, dia ucapnya, tindakannya, kebiasaannya, karakternya. Dia itu latihan berjam-jam, berhari-hari untuk menjadi ahli dalam sepak bola. Belasan tahun itu dia belum jadi apa-apa. Sampai dia ketemu satu orang ini namanya Sir Alex Ferguson. Ya, jadi Sir Alex Ferguson itu adalah salah satu pelatih di Liga Inggris yang terbaik sepanjang masa. Pelatihnya Manchester United. Kebetulan saya fansnya Manchester United, jadi saya tahu. Kenapa Sir Alex Ferguson tahu si Cristiano Ronaldo ini punya potensi? Kenapa? Karena Sir Alex Ferguson itu sudah punya pengalaman dalam sepak bola lebih dari 40 tahun. Cristiano Ronaldo pengalamannya baru belasan tahun, karena dia umurnya masih 17 tahun, 18 tahun. Sir Alex Ferguson umurnya udah 60 tahun dan dia sudah berpuluh-puluh tahun jadi pelatih. Ingat ya kata kuncinya, dia sudah berpuluh-puluh tahun jadi pelatih. Ada garis bawah lagi ya, berpuluh-puluh tahun ya jadi pelatih. Artinya apa? Si Cristiano Ronaldo itu kalau dilatih sama orang yang sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun, dan dilatihnya sama Sir Alex Ferguson yang itu dia salah satu orang paling hebat dalam melatih atlet sepak bola. Ya, siapa sekarang yang nggak tahu Cristiano Ronaldo? Itu berkat mentoring, didikan, arahan dari seorang Sir Alex Ferguson yang bisa menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai pemain sepak bola paling produktif dan memiliki kekayaan terbesar sepanjang masa. Sebelumnya belum ada atlet sepak bola yang sekaya Cristiano Ronaldo. Cuman gara-gara Cristiano Ronaldo ini akhirnya terjadilah orang diakui gitu, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu atlet yang bayarnya paling mahal di dunia. Gitu. Jadi kalau jawabannya buat jawab pertanyaannya tadi, bagaimana caranya mencari mentor yang tepat? Ya sudah pasti dia sudah berpengalaman di bidang tersebut berpuluh-puluh tahun. Itu makanya saya kan bisnis ya.
saya bisnisnya di bidang apa ya, saya di bidang pemasaran, di bidang distribusi, di bidang sosial gitu ya. Saya jelas cari orang yang sudah di bidang itu ya minimal 10 tahun gitu. Saya nggak mau peduli kamu mau apa kayak ngomongnya, kalau baru setahun 2 tahun saya nggak percaya. Gini loh, jangan pernah percaya sama orang yang ngomong, oh aku ngerti kok, aku bisa kok, tapi ditanya pengalamannya berapa tahun, baru 3 bulan. Alah, itu belum bisa dibilang pengalaman. Itu minimal pengalaman ya, di buku yang saya pelajari itu 10.000 jam. 10.000 jam itu minimal, atau kalau secara tahun ya sekitar 5-7 tahun. Itu baru boleh kita mentoring di bidang tersebut. Ya kayak saya fokusnya ya, kalau teman-teman tanya, Pak Zainal itu ahlinya di bidang apa? Saya itu ahlinya di bidang penjualan atau pemasaran. Saya udah 10 tahun, baik yang digital secara online maupun yang secara offline. Dari zaman dulu Kaskus, terus BlackBerry Messenger sampai sekarang WhatsApp, saya ngerti semua. Jadi kalau mau mentoring ke saya tentang penjualan, saya bisa banget, karena secara detail banget saya ngerti bagaimana caranya kita pemasaran lewat online ataupun offline. Jadi untuk kriterianya itu satu, berapa lama pengalamannya dia di industri tersebut, di bisnis tersebut, di sektor tersebut. Begitu ya, semoga terjawab ya Dian ya. Kriterianya cuma satu, dia sudah berapa lama di situ, ya udah langsung pasti tahu. Ya, contoh Cristiano Ronaldo 17 tahun ketemu Sir Alex Ferguson yang udah puluhan tahun. Makanya wajar di mentoring dan berhasil. Terjawab ya Dian ya. Oke, ini mungkin diskusi terakhir, pertanyaan terakhir. Ya. Terjawab ya Dian ya. Matur nuwun Mas, matur nuwun sangat. Sama-sama. Oke, ini mungkin terakhir karena waktunya sudah mau habis ya. 5 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir. Itu dari Gema Aulia. Resiko yang pasti didapat apa aja Pak dalam bisnis? Oke, jadi ngomongin resiko, saya nggak berani ngomong secara gamblang ya, karena begini, setiap bisnis itu resikonya berbeda-beda. Kalau di pengalaman saya pribadi, buku yang saya baca dan yang saya praktekkan ya, itu katanya Peter Lynch di bukunya Learn to Earn, itu buku dari Amerika yang mempelajari tentang sektor-sektor bisnis yang menghasilkan. Tidak semua bisnis itu bisa mendapatkan resiko yang besar. Ada bisnis yang resikonya kecil. Apa itu? Jadi bisnis yang resikonya besar adalah bisnis yang kita tidak pahami, intinya itu. Jadi tentang pengetahuan. Jadi semakin kita paham dengan bisnis tersebut, ya kita semakin kecil resikonya. Semakin kita nggak paham tentang bisnis tersebut, berarti semakin besar resikonya. Atau yang kedua, itu kan tadi dari pengetahuan. Yang kedua itu dari pertumbuhannya. Semakin bisnisnya pertumbuhannya cepat dan agresif, itu resikonya semakin tinggi. Semakin besar juga modalnya, itu resikonya semakin tinggi. Tapi semakin lambat, semakin santai, semakin kecil modalnya yang diputar, itu semakin kecil resikonya. Jadi apa resiko dalam berbisnis? Ya resikonya di kita sendiri. Kita ngerti nggak bisnis tersebut? Kita ngerti nggak cara numbuhin bisnisnya? Ya kalau kita nggak ngerti ya resikonya ya kita kan bukannya untung, tapi malah buntung gitu. Jadi ya resiko dalam berbisnis ya sebenarnya sih kalau dibilang buntung atau kita pada saat bisnis terus rugi, tidak bisa dibilang rugi 100%, karena kalau kita tuh selalu pemikirannya tuh belajar gitu. Cuman kalau saya sendiri ya, saya menghindari bisnis yang menurut saya resikonya tinggi. Saya menghindari bisnis yang di sektor produksi, bahan baku yang sulit dicari, sama saya menghindari juga yang dengan modal yang sangat besar tapi profit marginnya ya terlalu kecil, atau komoditas. Saya juga menghindari bisnis komoditas karena susah cari duitnya, resikonya tinggi. Kalau kita salah perhitungan bisa minus sedikit, nyangkut nanti duitnya ya. Jadi kalau ditanya resiko dalam bisnis ya itu bangkrut, resiko yang udah pasti ya yaitu rugi. Jadi bisnis itu kan ada dua nih, resikonya untung kalau kita berhasil, atau resikonya buntung kalau kita gagal itu. Nah jadi ya kalau ditanya resiko paling pasti dalam bisnis yaitu kalau kita benar kita untung, kalau kita tidak benar, kita tidak sesuai dengan seharusnya, ya kita rugi. Tuh, ya ruginya berapa ya tergantung. Makanya saya nggak bisa jelaskan secara gamblang ya, harus dicek lagi nih, Gema ini bisnisnya apa, terus modalnya berapa, lokasinya di mana, dia menjalankan bisnis itu seperti apa, ada manajemennya apa tidak.
itu ada badan hukumnya apa enggak dan segala macam. Jadi memang harus spesifik. Kalau nggak spesifik ya saya nggak bisa jawab gamblang. Ya saya cuma jawab aja resiko dalam berbisnis yaitu kalau nggak untung ya rugi. Tuh, kalau untung berarti kamu bagus, kalau rugi berarti ya kamu harus belajar lagi. Seperti itu ya. Mungkin sudah terjawab ya, Gema. Oke, sip, mantap. Ya mungkin untuk diskusi kali ini, untuk tanya jawab dan diskusi kali ini sudah cukup ya, karena waktunya sudah habis. Nah mungkin begini teman-teman, pada saat saya tutup itu saya selalu bilang, saya minta tolong ya kepada teman-teman, bagi yang merasa itu ingin belajar atau memang benar-benar butuh bimbingan atau pengen berbisnis atau pengen benar-benar memulai sesuatu, teman-teman itu jangan takut untuk hubungin saya dan tim kita ya, yang mungkin dari saya bisa ke saya, atau mungkin yang sama tim saya ada Mbak Sani atau Mbak Soli, bisa hubungin mereka. Kita bisa bantu teman-teman itu buat mentoring untuk ya yang paling gampang dulu lah. Kita tuh harus punya tujuan dulu ya. Kita nanti bikin namanya fokus tujuannya apa. Nah itu kita bisa bantu. Makanya ya saya sarankan nih, minta tolong banget nih teman-teman, kalau memang punya keinginan, kemauan untuk ya mencapai impiannya ya, nanti bisa chat ke kita, nanti kita bisa bantu ya, di WhatsApp itu nanti kita bisa bantu ya, Japri. Terus juga kemudian ya mohon maaf banget kita kali ini cuman ya sekedarnya, maaf banget karena ini waktu terbatas, saya juga lagi ada kesibukan ya. Yang terakhir ya terima kasih sebesar-besarnya sudah mau menyimak semuanya ya, sudah mau bertanya juga tadi beberapa teman-teman, makasih banget, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau saya ada salah kata ya pastinya ada ya, saya minta maaf, yang salah datangnya dari saya, yang benar itu adalah rahmat dari Allah kepada teman-teman semuanya melalui saya sebagai perantara. Semoga hari ini bisa menjadi hari perubahannya teman-teman semua untuk mempunyai kekuatan impian yang luar biasa di kehidupannya. Saya pamit undur diri karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.